Alda, kamu mau nggak nanti ikut aku ke kafe? Bebas kok, nggak ada orang tuanya. Bebas gimana? Ya gitu, kayak minum-minum dikit, terus kita foto-foto bersama, dan juga tahu sendiri. Mal, aku nggak terlalu nyaman kalau acaranya kayak gitu, takut kebebasan deh. Ya elah dah, masih muda ini. Ayo kita coba-coba. Alah, jangan kaku-kaku gitu dah. Sekali aja. Kita cuma mau minum-minum doang kok, senang-senang doang. Enggak kalau macem-macem tuh. Tapi kalau ada minuman terus pada heboh-heboh gitu, aku takut terbawa suasana, Mal. Dah, kita tuh udah besar, kita butuh pengalaman. Tapi pengalaman yang salah bisa bahaya, Mal. Ya nggak apa-apa lah dah, orang lain aja bisa, masa kita enggak? Jangan kelihatan cupu gitu, kenapa? Aku masih mikir, Mal. Ya udah deh kalau gitu, tapi tolong ya dipikirin lagi. Aku nggak mau datang sendiri ke tempat itu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Kamu kok kelihatan gelisah, Nak? Ada apa? Sini cerita sama Ibu. Tadi kan, Bu, Malika ngajak ke acara gitu, yang bebas-bebas. Teman-teman bilang itu cara biar dianggap gaul. Nak, pergaulan bebas itu seringnya kelihatan di luar doang, tapi banyak yang nyesel loh setelahnya. Ibu nggak mau kamu terjebak sesuatu yang kamu sendiri nggak siap. Ibu nggak mau juga kamu ikut arus cuma karena takut dibilang beda. Orang yang kuat itu bukan yang ikut-ikutan, tapi yang bisa bilang beda pada hal yang membahayakan. Tapi, Bu, aku takut dianggap aneh, takut dikucilin juga. Kadang aku juga capek selalu dijauhin cuma karena aku nggak mau ikut yang lain. Nah, sini Ibu kasih tahu. Lebih baik dijauhi karena kamu menjaga diri daripada diterima di lingkungan yang bisa merusak masa depanmu. Teman yang baik itu justru nggak akan menarik kamu ke tempat yang salah loh. Ada benarnya juga sih, Bu. Tapi tetap aja rasanya berat. Ibu tahu kamu masih belajar. Namanya remaja juga pasti banyak godaan. Tapi ingat, Allah pernah berfirman, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Tapi, Bu, aku takut salah pilih. Aku juga nggak mau ngecewain Ibu. Kamu nggak sendirian, Nak. Ibu selalu ada buat kamu. Kamu boleh bingung, kamu boleh ragu. Yang penting, kamu tetap berpegang pada nilai yang benar. Ingat, Nak, hidup ini penuh pilihan. Kadang yang terlihat seru itu justru jebakan. Tapi kalau kamu belajar berkata tidak pada yang salah, Allah akan membimbingmu ke jalan yang baik. Terima kasih ya, Bu. Aku janji, aku akan pikir-pikir dulu dan gak akan ikutan hal kalau itu memang salah. Bagus, Nak. Itu langkah pertama untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Percayalah, siapapun yang bisa menjaga diri, maka hidupnya akan lebih tenang dan terhormat. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك. Anak-anak, terkadang kita itu memang merasa ingin diterima dalam sebuah pergaulan. Namun pergaulan bebas yang di luarnya itu terlihat sangat keren, itu merupakan sebuah jalan menuju kita kehilangan jati diri kita sendiri. Yang kuat itu bukanlah yang mengikuti arus pergaulan bebas tersebut, tetapi kita yang mampu untuk menolak ajakan yang tidak baik tersebut. Meski terkadang memang berat kalau untuk menolak ajakan tersebut, terutama kalau teman-teman kita mengejek atau bahkan sampai memuji
ayat 32 yang bunyinya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'as sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk. Artinya bukan hanya perbuatan itu yang dilarang, tetapi juga jalan yang menuju ke sana. Kalian harus bisa mengenali lingkungan yang bisa menjerumuskan dan menjauhinya. Kalian harus bisa membedakan yang benar dan yang buruk agar kalian tidak tersesat di kemudian hari. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari karena ikut arus pergaulan bebas tersebut hanya karena untuk diterima di dalam sebuah pergaulan itu. Teman sejati tentunya tidak akan mengajak ke arah yang salah. Teman sejati adalah teman yang mengarahkan ke arah untuk kebaikan. Teman yang mendorong kalian ke hal buruk, walaupun terlihat menyenangkan, itu merupakan teman yang tidak baik. Sehingga kalian harus pintar untuk memilah teman. Dan ingat, menjaga diri itu bukan berarti kalian tidak gaul atau tertutup. Justru sebaliknya itu merupakan tanda kalian cerdas, kuat, dan mampu untuk mengambil keputusan yang benar. Orang yang bijak tahu bahwa kesenangan sesaat itu tidak sebanding dengan harga diri dan masa depan. Kalian itu masih muda, pasti banyak godaan yang datang. Tetapi setiap kalian yang memilih untuk kebaikan, Allah akan memberikan keberanian dan ketenangan hati. Ingat, pergaulan yang salah itu mungkin terlihat menggoda, tetapi itu akan meninggalkan penyesalan. Pilihlah yang baik meski awalnya terasa sulit. Alda, maaf ya, aku sebenarnya nggak yakin juga datang ke acara itu, tapi aku juga nggak mau kamu jadi aneh. Ya udah, kita nggak usah ikut aja, Mal. Kita cari kegiatan yang bener-bener aja. Aku juga takut kalau salah langkah. Iya, aku juga senang kita bisa ngobrol kayak gini dah. Rasanya lebih lega dah. Dan aku juga nggak mau kita ikut sesuatu cuma karena takut dicap aneh. Iya, Mal. Kadang teman sejati itu bukan yang ngajak kita ke hal yang serius. Tapi yang ngerti kita dan bisa diajak kompromi tentang hal-hal yang benar. Kita saling jaga kan, Bang? Dah. Bener banget, aku janji nggak bakal ikut-ikutan lagi. Dan nggak akan asal pilih lagi, Alda. Mulai sekarang kita pilih teman dan lingkungan yang buat kita berkembang yuk. Biar kita nggak salah langkah lagi. Setuju, Alda. Terima kasih ya sudah buat aku sadar. Oke. Yuk. Stop dulu. Stop dulu. Stop dulu.
Tapi menahan diri itu bukan berarti kalian itu tidak gaul, tetapi itu adalah investasi masa depan kalian agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk. Ingat nak, terkadang pergaulan bebas itu datang dari teman-teman terdekat kita. Teman yang kita anggap dekat bisa tanpa sadar menjerumuskan kita ke dalam hal yang tidak baik. Tapi teman yang sejati itu teman yang mengajak kita ke dalam jalan yang kebenaran dan yang mendukung pilihan kalian dan tidak memaksakan kalian untuk melakukan yang tidak sesuai dengan hati nurani kalian. Percayalah anak-anak, menjaga diri itu bukan karena menjaga diri itu bukan keterpaksaan, tetapi itu adalah cara kalian menghormati masa depan, menjaga harga diri, dan menenangkan hati. Hidup akan lebih tenang jika kalian bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Kadang kita tergoda karena ingin diterima atau takut dicap berbeda. Tetapi keberanian untuk berkata tidak pada hal yang buruk itu jauh lebih berharga daripada kesenangan sesaat. Dan kalian berdua sudah menunjukkan keberanian itu. Bangga rasanya melihat kalian mulai memilih teman dan kegiatan yang positif. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll